Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas teman-teman diskrit. Ini saya adalah Harim Sugianto dari NIM 20101199 dari kelas 1.8D di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini judulnya adalah penerapan algoritma PRIM dalam perencanaan rute wisata kota Bali yang efisien. Terus permasalahannya apa sih? Nah, permasalahannya adalah di sini saya dapat simpulkan liburan merupakan salah satu cara untuk orang yang setidaknya istirahat sejenak dari kegiatan sehari-hari. Terus salah satu tujuan wisata liburan yang paling terkenal di Indonesia maupun negara adalah Bali. Tapi menyebar dan seluruh pulaunya. Hal tersebut pula yang menyebabkan objek wisata Bali tersebar pada setiap sisi di Pulau Bali, mulai dari pedesaan, pantai, hingga pura-pura yang ada di Bali. Memiliki daya tarik sendiri, permasalahan ini terkadang membuat wisatawan bingung untuk memilih rute yang tepat. Hal ini mengakibatkan wisatawan tersebut tidak sempat mengunjungi objek wisata yang ingin dikunjungi karena waktu yang ia miliki terbatas. Padahal wisatawan ingin mendapatkan pengalaman liburan yang memuaskan, bukan mengecewakan. Ketidaktahuan cara untuk memilih rute yang tepat merupakan hal utama yang menyebabkan hal ini terjadi. Jadi di sini ada pengertian dari algoritma PRIM dan minimum spanning tree. Ya, algoritma PRIM adalah suatu algoritma yang digunakan untuk membentuk suatu pohon merentang minimum. Untuk yang pengertian minimum spanning tree adalah pohon merentang pada sebuah graf yang memiliki total bobot minimum. Pada sebuah graf dimungkinkan adanya lebih dari satu buah pohon merentang minimum. Pohon merentang minimum juga dimungkinkan menghasilkan bobot yang sama dengan pohon rentang minimum lain untuk graf yang sama. Rancang rencana penyelesaiannya yang pertama memilih salah satu titik secara acak, apapun itu di mana. Terus setelah itu pilih titik selanjutnya yang bertetanggaan dengan bobot yang paling kecil. Selanjutnya lagi pilih titik dengan bobot terkecil yang bertetanggaan dengan syarat tidak boleh terjadi sirkuit pada lintasan sebelumnya. Lakukan langkah ini secara berulang seluruh titik tersebut tanpa membentuk sirkuit hingga terbentuk sesuatu penyelesaian minimum spanning tree. Algoritma PRIM yang dapat menghasilkan pohon merentang minimum dinilai dapat memecahkan masalah ini, dan penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai hal ini dengan hasil pembelajaran matematika diskrit yang penulis telah dapatkan, sehingga nantinya dapat memberikan solusi dari permasalahan pencarian rute wisata di Pulau Bali yang efisien. Untuk peta konsepnya seperti ini, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk peta konsepnya, model grafnya dan rutenya di sini, yang pertama kita harus menentukan salah satu titik dulu. Nah, di titik yang pertama kita tentukan adalah titik yang 17 yang saya lingkarin ini. Nah, di titik 17 ini kita melihat dia ada 4 percabangan yang di sini, terus di sini, sama di sini, sama di sini. Nah, yang di sini kita titik percabangannya kita memilih yang bobotnya paling kecil, yaitu 2. Bobotnya 2. Di sini sudah saya sebutkan bobotnya 2. Setelah itu dia menuju ke titik yang nomor 12. Nah, setelah menuju titik nomor 12 kita lihat lagi nih. Di nomor 12 itu dia nomor 12 ini dia ada 4 cabang juga. 4 cabang ini kita lihat lagi dia dapat titik yang mana, karena titik yang 2 ini sudah dilewati. Terus kita lihat nih, ini ada 7,3, ada 16,2 sama 5,6, dan kita akan memilih 5,6 karena itu titik yang paling kecil. 5,6 dia akan menuju ke titik nomor 15 seperti yang di sini, yang nomor 2 15. Terus setelah itu karena ini sudah selesai, terus kita kembali lagi ke titik yang nomor 17 nih. Dari titik yang nomor 17 ini saya coret ini,
dia mempunyai 3 titik lagi kan, 3 titik. Nah, dari 3 titik ini karena titik 15 ini sudah selesai, dia kan tidak boleh membentuk namanya sirkuit nih. Jadi ini coret, terus dia menuju ke titik yang nomor 13 di sini sebanyak 6,3 di sini. Setelah itu dari titik 13 kita lihat lagi nih, di titik 13 ada titik 11, ada titik 9, ada titik 18, ada titik 2. Setelah itu di sini kita memilih titik yang nomor 9. Kenapa? Di sini jumlahnya dari 9 adalah hanya 7. Yang di sini sangat besar, 16,3 sama 21,8. Ini 7. Setelah itu langkah kelima itu ada titik 9 kan tadi yang kita pilih. Terus kita lihat lagi, ini persebarannya ada berapa titik nih? Ada 3 titik. Terus kita lihat nih, ada titik yang pertama itu adalah 22,95 itu di titik 18, dan titik 14 ada 7,1, titik 2 ada 11. Setelah itu kita lihat dulu 11 sama 7,3, 7,1 itu lebih pendek dari 7,1, jadi kita pilih yang 14 itu adalah 7,1. Setelah itu 11 sama 15 ini lebih tinggi mana? Lebih tinggi 15, jadi ini kita coret. Kita memilih lagi dari titik 9 ke titik 2. Oke, titik 2. Karena bagian bawah ini sudah selesai, maka kita bisa coret bagian bawah. Nah, coret bagian bawah. Terus setelah itu langkah selanjutnya kita akan memilih, kita hapus dulu, kita memilih untuk titik yang ini 12 nih, kita mulai dari 12 karena di sini sudah selesai. Ini juga tidak bisa karena tidak boleh membentuk sirkuit. Kita memilih nih antara 15,2 sama 21,8. Ini lebih kecilan mana? Lebih kecilan 15,2 tentunya kan. Terus kita milih ini. Karena ini sudah nggak boleh membentuk sirkuit, kita coret saja. Nah, di sini kita menemukan titik lagi, titik 18 nih. Titik 18 di sini sudah ketemukan 12,18 itu di titik 15,2. Terus titik ini kita sudah selesai kan, selesai. Terus karena ini tidak boleh sirkuit juga, ini kita coret. Nah, karena titik ini sudah terpenuhi, titik ini juga sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita menuju ke titik yang 15 nih. Titik 15 itu berada di mana? Titik 15 berada di sini. Ini titik 15, ini saya coret ini. Nah, ini 15. Titik 15 ini sama 20,1, ini sama 17,5, sama yang lainnya ini lebih kecilan mana? Lebih kecilan yang 17,5 tentunya kan. Dia akan menuju ke sini, ini ada titik 1, jadi yang kita lewati adalah titik 15,1 dengan jarak 17,5. Nah, dari titik 1 sini kita mendapatkan 3 percabangan lagi, 1, 2, 3. Nah, di sini kita lihat lagi nih, dari 18,2 terus 16,1 sama 26,8, kita memilih titik yang mana? Tentunya kita memilih titik yang paling kecil, yaitu 16,1 di titik sini. 16,1 menuju ke angka 7. Nah, di angka 7 kita mendapatkan 2 titik percabangan dari titik sini kan sudah selesai nih. Nah, dari titik 7,6 di atas atau 7,3. Nah, di sini kita lihat nih perbandingannya berapa. Nah, karena ini jaraknya 7,3 lebih kecil daripada 7,6, kita pilih jarak yang ke 7,3 yang dengan bobot adalah 7,5 km. Setelah itu selanjutnya langkah ke-11, karena tadi sudah memilih di bagian sininya sudah selesai, kita boleh coret kalau sudah selesai, kita boleh coret dan selesai. Setelah itu ini juga sudah selesai, kita coret saja. Setelah itu kita tadi memilih dari titik 3 kan, titik 3 ada berapa percabangan? Karena ini sudah selesai, terus ini juga sudah selesai, kita melihat nih titik 3 itu ada 2 percabangan dari titik ke-6 sama titik ke-4. Nah, di titik ke-4 ini kita menemukan 11,3, titik ke-6 adalah titik 12,3. Nah, kita pilih yang titik ke-4 dulu. 4 adalah 12,3. Setelah itu dari titik 4 kita melihat ada 4
4 percakapan dari titik 4 ke 6 ke atas, terus 4 ke 5, terus 4 ke 8, 4 ke 15. Nah di sini yang paling kecil adalah 4 ke 5 dengan titik 15,2. Kita pilih 15,2. Perlu diingat lagi, tidak boleh adanya sirkuit. Sirkuit itu adalah dia membentuk sirkuit atau lintasan. Jadi titik A, titik B, titik C kayak seperti ini dia tidak boleh. Jadi harus salah satu dipotong karena merupakan peraturan dari pohon tadi, spanning tree tadi. Terus setelah itu selanjutnya kita melihat nih ada empat pencapaian juga kan. Yang pertama dari sini 56, terus di sini 57, terus 510, ini 58. Nah di sini kita lihat lagi nih, kita lihat yang paling kecil mana? 58 kan, tentunya 58 adalah titiknya 4,9. Nah di sini ada 4,9. Setelah itu kita lihat lagi dari titik ini itu yang paling kecil lagi berapa dari jaraknya ini adalah 28,6 di sini kan. Nah kita tarik titik sini ke arah ke 6, ke arah ke 6. Terus setelah ke 6 kita lihat lagi nih ada berapa titik nih, ada berapa titik. Di sini kita lihat di 6 ada 3 titik, itu 23. Nah itu kita pilih ke angka 10 karena angka 10 yang paling kecil adalah 20,6. Nah untuk selanjutnya karena kita sudah selesai ini kan, sudah selesai, terus selesai. Nah titik selanjutnya adalah titik yang ke 411. Nah, karena 411 juga sudah selesai di sini. Terus kita menyimpulkan nih hasil dari gambarnya itu bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti ini untuk hasil gambarnya. Bentuknya kan penasaran nih bentuknya mana aja. Nah nanti gambar pohon spanning tree-nya tuh seperti ini, dari sini terus ke arah ini gitu. Terus dari rutenya berapa sih panjangnya dari rute yang awal sampai rute akhir. Nah dari rutenya itu kita jumlahkan semuanya dari 2,0 sampai titik yang terakhir adalah 57,2. Setelah itu 57,2 adalah titik yang paling panjang sendiri. Nah gitu. Terus kita jumlahkan, kita menemukan hasil adalah 245,8 km ya. Terus itulah model graf beserta bobotnya dari peta rute wisata Pulau Bali. Selanjutnya apa sih yang dapat kita simpulkan dari peta konsepnya yang ini? Peta konsep di sini adalah penerapan algoritma BRIM sangat berguna dalam penentuan rute wisata di Pulau Bali tentunya. Yang paling efisien, algoritma BRIM mampu menghasilkan pohon merentang paling minimum dari graf berbobot yang ada, sehingga panjang rute wisata di Pulau Bali yang didapatkan dari akumulasi setiap sisi pada pohon merentang minimum yang diperoleh ini 245,8 km. Ini yang kita dapatkan di sini. Terus mungkin itu yang saya dapatkan mengenai penjelasan dari spanning tree dari menggunakan algoritma BRIM yang kita ambil dari LKM dari rute Pulau Bali yang lebih efisien itu gimana. Mungkin kalau ada salahnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.